tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya, masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami datang memohon kehadirat-Mu yang kudus. Untuk kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami. Bila mana kami akan belajar sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat kami. Tuhanlah yang mengurapi kami dan mengajari kami dengan hikmat surga. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 15 Juni 2023. Judulnya adalah Ujian Sabat. Keterangannya sebagai berikut. Bahkan sekarang mungkin panggung sedang disiapkan untuk penganiayaan yang akan datang ini. Pada 6 Juni 2012, Paus Benediktus yang ke-16 membuat seruan mendesak ini kepada lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma, bahwa hari Minggu harus menjadi hari istirahat bagi semua orang, sehingga orang dapat bebas untuk berkumpul dengan keluarga mereka dan bersama Tuhan. Dengan membela hari Minggu, seseorang membela kebebasan manusia. Ini tentu saja tidak sama dengan menuntut agar orang lain memelihara hari ini yang bertentangan dengan Sabat Alkitabiah. Tetapi ini menunjukkan bahwa gagasan hari Minggu sebagai hari istirahat jelas merupakan masalah nyata. Cepat atau lambat, hukum akan disahkan dan mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan memelihara Sabat yang benar akan dicap sebagai penentang kepentingan terbaik masyarakat. Dalam masa krisis ini, umat Allah yang setia akan dengan kasih karunia-Nya dan melalui kuasa-Nya berdiri teguh dalam keyakinan mereka untuk mengikutinya. Mereka tidak akan menyerah pada tekanan. Berbeda dengan tanda binatang, mereka akan menerima meterai Tuhan. Meterai digunakan pada zaman kuno untuk membuktikan keaslian dokumen resmi. Kita kemudian akan berharap untuk menemukan meterai Allah tertanam dalam hukum-Nya. Meterai kuno adalah tanda individual yang khas. Nabi Yesaya berkata, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yesaya 8 ayat 16. Lalu mari kita baca Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Ayat 8 menyatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat ke-9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempatmu. Di ayat ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, elemen apakah dari meterai Alkitabiah yang Anda temukan dalam perintah Sabat? Lalu bagaimanakah perintah Sabat berbeda dari semua perintah lainnya? Perintah keempat berisi tiga elemen dari meterai yang sah. Pertama, nama pemilik meterai Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 10. Yang kedua, gelar pemilik meterai Tuhan yang menjadikan. Keluaran 20 ayat 11. Atau Sang Pencipta. Dan yang ketiga,
Wilayah meterai, langit dan bumi, laut dan segala isinya adalah Keluaran 20 ayat 11. Lalu, menurut buku Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 2, meterai Allah ditempatkan hanya pada dahi kita, sebuah simbol dari pikiran kita. Yesus menghormati kebebasan kita untuk memilih. Dia mengundang kita untuk membiarkan Dia membentuk pikiran kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita tidak dapat dipindahkan dari jangkar iman kita dalam firman Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Dengan demikian kita memahami bahwa orang beriman adalah mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dan yang termasuk dalam perintah itu adalah perintah keempat. Satu perintah yang diubah oleh kuasa binatang. Kondisi apakah Anda lihat saat ini yang berkembang memiliki potensi mengarah pada pembatasan kebebasan beragama kita? Lalu hambatan apakah yang masih ada? Kiranya Tuhan memberkati kita. Kembali kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena Tuhan telah memberikan penjelasan yang sangat baik melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh lebih mengerti dan memahami lagi bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, persiapkan kami untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ajari kami dan tuntun kami selalu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.